Jumpa lagi dengan saya di Matik Channel. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal matematika dasar SIMAK UI, materi eksponen dan bentuk akar. Soal nomor 1. Soal nomor 1 ini adalah soal SIMAK UI tahun 2017, matematika dasar ya, yang mana soalnya seperti ini. Jika dalam kurung 2x kuadrat kurang 5/3 pangkat x kuadrat kurang 2x sama dengan 1, maka banyaknya nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah. Oke, pada soal ini kita diberikan sebuah persamaan ya, yang mana persamaannya yaitu 2x kuadrat kurang 5/3 dalam kurung ya, pangkat x kuadrat kurang 2x sama dengan 1. Ini adalah soal persamaan eksponen ya. Dan kita tahu bahwa persamaan eksponen itu memiliki beberapa bentuk ya. Persamaan eksponen yang bersesuaian dan bentuk persamaan yang ada pada soal ini adalah persamaan eksponen yang berbentuk dalam kurung fx pangkat gx sama dengan 1. Oke. Untuk persamaan eksponen fx pangkat gx sama dengan 1, ini memiliki 3 kemungkinan penyelesaian ya. Yang pertama yaitu fx-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua, fx-nya nilainya sama dengan negatif 1, tapi syaratnya bagian gx atau bagian pangkat itu nilainya harus genap. Kemudian yang ketiga, yaitu gx sama dengan 0, tapi ketentuannya fx ini tidak boleh 0 ya. Nah, fx ini adalah basis, sedangkan gx ini adalah pangkat. Dan di soal ini yang menjadi fx ini adalah 2x kuadrat kurang 5/3, sedangkan x kuadrat kurang 2x ini adalah pangkat, jadi ini adalah gx. Oke, kita langsung ke kemungkinan yang pertama, yaitu fx sama dengan 1. fx tadi yaitu 2x kuadrat kurang 5/3 sama dengan 1. Kita kalikan kedua ruas ini dengan 3, maka kita peroleh 2x kuadrat kurang 5 sama dengan 3. Oke, lanjut 2x kuadrat sama dengan 3 minus 5-nya kita pindahkan ke kanan jadi plus 5. Jadi kita peroleh 2x kuadrat sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. X kuadrat sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Maka kita peroleh nilai X sama dengan positif dan negatif 2. Jadi ada 2 buah nilai X, positif 2 dan negatif 2. Oke, kita lanjut ke kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua yaitu fx nilainya sama dengan minus 1. Ya. Fx tadi yaitu 2x kuadrat kurang 5/3 sama dengan negatif 1. Kalikan lagi kedua ruas dengan 3, kita beroleh 2x kuadrat kurang 5 sama dengan negatif 3. 2x kuadrat sama dengan negatif 3, minus 5-nya pindah ke kanan jadi plus 5. Maka kita peroleh 2x kuadrat sama dengan negatif 3 plus 5 sama dengan positif 2 ya. Maka x kuadrat sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Maka x sama dengan positif 1 dan negatif 1. Nah, perhatikan di sini ya. Syaratnya tadi yaitu bagian gx ini harus genap ya. Artinya nilai x ya, positif 1 dan negatif 1. Ini mesti kita substitusi ke gx ini ya. Oke, kita ambil untuk x sama dengan 1, maka kita peroleh bagian pangkatnya tadi yaitu x kuadrat
kurang 2x ya. Berarti x-nya kita ganti dengan 1. Berarti 1 kuadrat kurang 2 kali 1. 1 kuadrat nilainya 1, 2 kali 1 nilainya 2, berarti 1 kurang 2 sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 ini adalah ganjil. Jadi kita peroleh di bagian pangkatnya, nilai pangkatnya itu adalah minus 1, yang artinya ini adalah bilangan ganjil. Artinya untuk X sama dengan 1, atau 1 ini bukan penyelesaian. Jadi langsung kita coret aja, jangan kita ambil. Oke, sekarang untuk X sama dengan negatif 1, ya, kita substitusi lagi ke bagian pangkat ini. Ya, berarti X-nya tinggal kita ganti dengan negatif 1. Pangkat 2 kurang 2 kali negatif 1. Negatif 1 pangkat 2 hasilnya 1. Negatif 2 kali negatif 1 positif 2 berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 ini juga termasuk bilangan ganjil. Sementara syaratnya harus genap. Artinya X sama dengan minus 1 ini bukan termasuk penyelesaian. Kita coret. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kemungkinan ketiga yang terakhir, yaitu Gx sama dengan 0. Ya. Gx-nya yaitu x kuadrat kurang 2x sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. X-nya kita keluarkan, berarti x kali x kurang 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh yang pertama X-nya yaitu 0, kemudian X yang berikutnya yaitu sama dengan 2. Oke, untuk 0 dan 2, ini mesti kita cek ke bagian basisnya, ya. Karena di sini kan basisnya syaratnya itu tidak boleh 0. Oke, untuk X sama dengan 0, maka tadi fx-nya yaitu 2x kurang 5/3. Langsung kita ganti aja x-nya dengan 0. Berarti 2 kali 0 pangkat 2 kurang 5/3 sama dengan 2 kali 0 pangkat 2. Pasti 0 ya nilainya. Kurang 5. Berarti min 5/3. Jadi nilai fx di sini yaitu min 5/3. Artinya 0 ini termasuk penyelesaian. Jadi saya kasih tanda aja di sini, ini termasuk penyelesaian. Sekarang kita cek untuk X sama dengan 2, maka kita peroleh sama X-nya langsung kita ganti aja dengan 2. X yang ini nih ya. Berarti 2 kali 2 pangkat 2 kurang 5/3 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 8, kurang 5 sama dengan 3, 3 bagi 3 sama dengan 1. Jadi nilai fx-nya di sini yaitu 1. Artinya 2 ini termasuk penyelesaian. Jadi saya langsung kasih tanda aja seperti ini. Oke, selesai. Sekarang kita tentukan nilai x yang memenuhi. Ada berapa banyak di sini. Oke. Yang pertama di sini tadi ya. Nilai X-nya ada 2, yaitu positif 2 dan negatif 2. Ya. Kemudian di sini ada 0, kemudian ada 2. Ada yang sama ya, positif 2 dan positif 2 ini. Jadi cukup kita ambil 1. Jadi nilai X yang memenuhi itu yaitu min 2, 0, dan positif 2. Jadi ada 3. Dengan demikian jawaban yang benar yaitu yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini adalah soal SIMA UI tahun 2018 ya, matematika dasar. Yang mana soalnya seperti ini. Hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi persamaan akar pangkat 3 dari X sama dengan 2/1 tambah akar pangkat 3 dari X adalah. Oke, kita diberikan persamaan ya. Oke, di sini kita diberikan persamaan yaitu akar pangkat 3 dari X sama dengan 2/1 tambah akar pangkat 3 dari X. Untuk menyelesaikan soal ini, akar pangkat 3-nya kita misalkan sebagai sebuah variabel. Ya, misalkan di sini
akar pangkat 3 dari X ini adalah M. Jadi kita misalkan dia sebagai variabel ya, yaitu variabel M. Maka persamaan mula-mula ini bisa kita tulis M sama dengan 2 per 1 tambah M. Di bagian ruas kanan ini masih dalam bentuk pecahan ya. Supaya bentuk pecahannya hilang, kita kalikan kedua ruas ini dengan penyebut dari pecahannya ini ya. Atau kita kalikan dengan 1 tambah M. M kita kalikan dengan 1 tambah M. Sama dengan 2 per 1 tambah M kita kalikan dengan 1 tambah M. Kayak gitu ya. Oke, kita kalikan M kali 1 M tambah M kali M berarti M kuadrat. Berarti kita susun M kuadrat tambah M sama dengan, nah ini kan sama nih, 1 tambah M dengan 1 tambah M ini, jadi kita coret aja. Ya, kan habis dibagi sama dengan 2. Oke, kita pindahkan 2 ini ke kiri. M kuadrat tambah M, karena 2 ini positif, kalau kita pindahkan ke kiri jadi negatif. Sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat dalam variabel M. Kita cari nilai M-nya dengan pemfaktoran. M, kemudian di sini M sama dengan 0. Kita cari dua buah bilangan. Ya. Jika dijumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Dan kalau dikali, hasilnya negatif 2. Ya. Kedua bilangan itu adalah positif 2 dan negatif 1. Oke. 2 tambah negatif 1 hasilnya positif 1. 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. Dengan demikian kita peroleh nilai M yang pertama yaitu min 2. Dan M yang kedua yaitu positif 1. Jadi kita dapat nih nilai M-nya. Ingat, ini nilai M, bukan nilai X. Sekarang kita kembalikan ke pemisalan tadi ya. Oke, untuk M yang pertama yaitu M sama dengan negatif 2. M ini kita ganti dengan akar pangkat 3 dari X. Berarti akar pangkat 3 dari X sama dengan negatif 2. Di sini akar pangkat 3 ya. Berarti kita pangkatkan kedua ruas itu dengan 3. Akar pangkat 3 dari X kita pangkatkan dengan 3. Kemudian yang negatif 2 juga kita pangkatkan dengan 3. Akar pangkat 3 dari X pangkat 3 sama dengan X. Kemudian dalam kurung negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Jadi kita peroleh X yang pertama yaitu min 8. Oke, yang berikutnya yaitu M sama dengan 1. Kita ganti M itu dengan akar pangkat 3 dari X sama dengan 1. Sama seperti yang di atas. Kita pangkatkan kedua ruas itu dengan 3. Sama dengan 1 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari X pangkat 3 sama dengan X. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Jadi kita peroleh X yang kedua yaitu 1. Perhatikan di sini hasil perkalian katanya. Berarti kedua nilai X ini cukup kita kalikan. X1 kali X2 sama dengan min 8 kali 1. Hasilnya min 8. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal nomor 3 ini adalah matematika dasar SIMA UI tahun 2019. Soalnya yaitu, jika 5 pangkat 10X sama dengan 1600 dan 2 pangkat akar Y sama dengan 25, nilai dari dalam kurung 5 pangkat X kurang 1 pangkat 5 per 8 pangkat negatif akar Y adalah. Oke, di soal ini kita diberikan dua buah informasi. Ya, yang pertama yaitu 5 pangkat 10X sama dengan 1600. Dan yang kedua yaitu 2 pangkat akar Y sama dengan 25.
Selanjutnya kita diminta mencari nilai dari 5 pangkat X kurang 1 pangkat 5 per 8 pangkat negatif akar Y. Nah, untuk menjawab soal ini kita mulai dari sini nih. Ya, saya ambil 5 pangkat X kurang 1. Ini dalam kurung ya. Pangkat 5 per 8 pangkat dalam kurung negatif akar Y. Kunci untuk menyelesaikan soal ini, yaitu kita harus hafal dengan sifat-sifat eksponen. Dan kita akan menerapkan sifat-sifat eksponen tersebut untuk menyelesaikan soal ini. Perhatikan di bagian pembilang, ya 5 pangkat X kurang 1 pangkat 5. Ini kita jabarkan, ya. Kita jabarkan dengan menggunakan sifat eksponen yang ini. Dalam kurung A pangkat M, ya, pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Kelihatan di sini pangkat yang ada di bagian dalam ini kita kalikan dan pangkat yang ada di luar. Artinya ini jadi 5 pangkat X kali 5. 5X kurang 1 kali 5 di 5. Kemudian di bagian penyebutnya 8. 8 di sini pangkatnya negatif akar Y. Sedangkan informasi yang ada pada soal yang memuat pangkat akar Y itu yang ini ya. 2 pangkat akar Y sama dengan 25. Jadi 8 ini harus kita ubah jadi bilangan berpangkat, basisnya harus 2. Nah, kalau kita ubah 8 itu ke dalam bentuk pangkat, jadi 2 pangkat 3. Ya. Pangkat negatif akar Y. Oke, kita lanjut. 5 pangkat 5X kurang 5. Ini kita jabarkan lagi menggunakan sifat eksponen yang ini. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Artinya 5 pangkat 5X kurang 5. Kalau kita jabarkan jadi 5 pangkat 5X kali 5 pangkat min 5. Oke. Nah, yang ini 2 pangkat 3 pangkat negatif akar Y. Kalau kita gunakan sifat yang bagian atas ini, jadi 2 pangkat negatif 3 akar Y. Sama dengan 5 pangkat 5X kali 5 pangkat min 5 per. Nah, yang ini bisa kita ubah bentuknya ya. Jadi 2 pangkat akar Y pangkat negatif 3. Nah, perhatikan di sini 5 pangkat 5X. Sedangkan pada soal 5 pangkat 10X. Artinya 5 pangkat 10X sama dengan 1600. Ini harus kita sederhanakan ya. 5 pangkat 10X sama dengan 1600. Kita sederhanakan 5 pangkat 10X. Ini bisa kita ubah bentuknya jadi 5 pangkat 5X dalam kurung pangkat 2 sama dengan 1600. 5 pangkat 5X pangkat 2 1600. Itu kalau kita jadikan bilangan berpangkat kan jadi 40 pangkat 2. Oke, pangkatnya kita coret, maka kita peroleh 5 pangkat 5X sama dengan 40. Oke, kita dapat nih 5 pangkat 5X nya sama dengan 40. Artinya di sini boleh kita ganti 5 pangkat 5X itu dengan 40 kali 5 pangkat min 5 per 2 pangkat akar Y. Oke, di atas tadi diketahui 2 pangkat akar Y sama dengan 25. 25 ini bisa diubah ke bentuk pangkat, jadi 5 pangkat 2. Jadi 2 pangkat akar Y nilainya 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat min 3. Kita lanjut 40 kali 5 pangkat min 5 per 5 pangkat 2 kali min 3 min 6.
kita peroleh 40 kali 5 pangkat. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama nih, sama-sama 5. Dan ini pembagian. Kalau dia pembagian, pangkatnya kita kurangi. Maka min 5 kurang min 6 sama dengan positif 1. Maka kita peroleh 40 kali 5 pangkat 1 sama dengan 200. Jadi jawabannya itu yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah soal SIMA UI tahun 2020. Yang mana soalnya, jika X dan Y memenuhi persamaan 2 pangkat X sama 4 sama dengan akar dari 6 pangkat 2X. Dan 3 pangkat Y kurang 2 sama dengan akar dari 9 pangkat 2Y. Maka nilai dari X per Y adalah, oke, di soal ini kita diberikan 2 buah persamaan. Ya. Yang pertama, yaitu 2 pangkat X sama 4 sama dengan akar dari 6 pangkat 2X. Dan 3 pangkat Y kurang 2 sama dengan akar dari 9 pangkat 2Y. Ya. Kemudian kita disuruh mencari nilai dari X per Y. Ya. Oke, di sini kita akan cari satu persatu dari nilai X dan Y ini. Ya. Oke, untuk mencari nilai X, kita mulai dari persamaan yang ini. Ya. Saya ambil 2 pangkat X tambah 4 sama dengan akar dari 6 pangkat 2X. Oke, perhatikan di sini. Di bagian kiri ini dalam bentuk perpangkatan, sedangkan di ruas kanan dalam bentuk akar. Artinya yang dalam bentuk akar, ini mesti kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Ya. Nah, cara mengubahnya, kita gunakan sifat bentuk akar yang ini. Jika akar pangkat N dari A pangkat M, maka nilainya sama dengan A pangkat M per N. Jadi dia kalau dalam bentuk akar, bisa kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, yaitu jadi A pangkat M per N. Oke, kita ke sini. 2 pangkat X tambah 4 sama dengan 6 pangkat 2X per. Oke, perhatikan di sini indeks akarnya nggak ditulis nih, nggak ada nilainya. Kalau nggak ditulis nilainya berarti di sini 2. Maka di sini 2X per 2. Kita sederhanakan, 2 pangkat X tambah 4 sama dengan 6 pangkat 2X bagi 2 sama dengan X. Oke. 2X tambah 4. Ini ingat sifat eksponen. Yang ini, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan demikian, 2 pangkat X tambah 4. Jika kita jabarkan jadi 2 pangkat X kali 2 pangkat 4 sama dengan 6. Ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian 2 buah bilangan, yaitu 2 kali 3 pangkat X. 2 pangkat X kali 2 pangkat 4 sama dengan, nah yang ini ingat sifat eksponen dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Artinya setiap bilangan yang ada dalam kurung itu kita pangkatkan dengan M. Jadi ini 2 kita pangkatkan dengan X kali 3-nya juga kita pangkatkan dengan X. Perhatikan di sini 2 pangkat X dan di sini 2 pangkat X. Sama, kita coret. Jadi 2 pangkat 4 nilainya sama dengan 16 sama dengan 3X. Nah, perhatikan di bagian pilihan gandanya ini. Kelima opsinya ini memuat dalam bentuk logaritma. Ya. Jadi X ini boleh kita ubah ke dalam bentuk logaritma. X sama dengan 3 logaritma 16. Ya, jadi kita dapat nilai X yaitu 3 log 16. Oke, sekarang nilai Y. Nilai Y kita cari dari sini. 3 pangkat Y kurang 2 sama dengan akar dari 9 pangkat 2Y.
3 pangkat Y kurang 2 sama dengan, nah yang ini bentuk akar, kita ubah ke bentuk perpangkatan, sama kayak di sebelah tadi, yaitu 9 pangkat 2Y per 2. 3 pangkat Y kurang 2 sama dengan 9, 2Y bagi 2 sama dengan Y. Perhatikan di sini 3, kemudian di sini 9. Basisnya nggak sama nih, artinya harus kita samakan dulu. 3 pangkat Y kurang 2, 9. Kalau kita ubah ke bentuk perpangkatan, jadi 3 pangkat 2. 2-nya kita kalikan dengan Y, jadi 2Y. Basisnya udah sama, boleh kita coret, pangkatnya kita turunkan. Jadi Y kurang 2 sama dengan 2Y. Oke, kita sederhanakan, 2Y kurang Y sama dengan Y, sama dengan negatif 2. Oke, Y udah dapat, yaitu min 2. Baru kita cari nilai X per Y. X per Y sama dengan, X-nya tadi yaitu 3 log 16. Y-nya tadi sama dengan min 2. Sama dengan 3 log 16. 3 log 16. Ini bisa kita gunakan sifat logaritma jika A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Kayak gitu ya. 16 kalau kita jadikan bilangan berpangkat, jadi 4 pangkat 2 per min 2. Sama dengan, kalau kita pakai sifat ini, kelihatan pangkat dari numerusnya itu larinya ke depan. Jadi 2 ini larinya ke depan sini. Jadi koefisien logaritma kali 3 log 4 per min 2. Sama dengan 2 bagi min 2 hasilnya min 1. Kali 3 log 4. Sama dengan min 1 kali 3 log 4 sama dengan min 3 log 4. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima ini adalah soal SIMA UI tahun 2021. Ya, soal matematika dasar yang mana soalnya nilai dari dalam kurung 3 tambah 1 kali dalam kurung 3 pangkat 2 tambah 1 kali dalam kurung 3 pangkat 4 tambah 1 kali dalam kurung 3 pangkat 8 tambah 1 per 3 pangkat 16 kurang 1. Oke, 3 tambah 1 kali dalam kurung 3 pangkat 2 tambah 1 kali dalam kurung 3 pangkat 4 tambah 1 kali dalam kurung 3 pangkat 8 tambah 1 per 3 pangkat 16 kurang 1 sama dengan, oke, kunci dari soal ini kita harus bisa memfaktorkan ya, memfaktorkan bagian penyebut. Oke, saya tulis 3 tambah 1 kali 3 pangkat 2 tambah 1 kali 3 pangkat 4 tambah 1 kali 3 pangkat 8 tambah 1. Nah, 3 pangkat 16 kurang 1. Ini kalau kita faktorkan jadi 3 pangkat 8 kurang 1 kali 3 pangkat 8 plus 1. Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di bagian pembilang dan penyebut ada faktor yang sama ya, yaitu 3 pangkat 8 plus 1 dan 3 pangkat 8 plus 1. Jadi kalau kita bagikan habis ya. Selanjutnya 3 tambah 1 kali 3 pangkat 2 tambah 1 kali 3 pangkat 4 tambah 1 ya per 3 pangkat 8 kurang 1. Sama seperti di bagian atas tadi. Bagian penyebut ini harus kita faktorkan. Ya. 3 tambah 1
kali 3 pangkat 2 tambah 1 kali 3 pangkat 4 tambah 1 per 3 pangkat 8 kurang 1. Kalau kita nyatakan dalam perkalian faktornya yaitu 3 pangkat 3 pangkat 4 kurang 1 kali 3 pangkat 4 tambah 1. Ada faktor yang sama yaitu 3 pangkat 4 plus 1 dengan 3 pangkat 4 plus 1 yang ini. Kita coret, setelah dibagi habis ya. Berikutnya 3 tambah 1 kali 3 tambah 2 tambah 1 per 3 pangkat 4 kurang 1. Ini kita faktorkan jadi 3 pangkat 2 plus 1 kurang 1 kali 3 pangkat 2 plus 1. Ada lagi faktor yang sama, boleh kita coret. Begini ya, sama dengan 3 tambah 1 per 3 pangkat 2 kurang 1. Jadi 3 kurang 1 kali 3 plus 1. Ada faktor yang sama, yaitu 3 plus 1 dan 3 plus 1. Jadi, kita coret aja, karena habis setelah dibagi, sama dengan 1 per 3 kurang 1 sama dengan 2. Ya. Nah, sekarang perhatikan di bagian jawaban ini, yang A 5/6, B min 5/6, kemudian C negatif 1/4, kemudian yang D 1/4, kemudian yang E 6/12. Perhatikan yang E ini kalau kita sederhanakan ya, sama-sama habis dibagi 6 ya. 6 bagi 6 1. Kemudian 12 bagi 6 2. Nah, yang E ini nilainya 1/2 sama seperti yang kita peroleh pada jawaban tadi. Jadi jawabannya itu yaitu yang E.